Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Robis rohli sodri wa yassirli amri wa tamisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para sahabat-sahabat IKLive dimanapun Anda berada, IKLive Jumat Berkah bersama Marahi Pahala pada hari ini telah datang kembali, telah siap menemani Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada dengan topik yang baru. Dan topik kali ini kita mengambil judul bahwa tidak ada kebebasan mutlak di dunia ini. Dan nanti akan disampaikan oleh Pak Suyitno yang sekarang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan beliau ada di Malang, sementara saya, Abi Virgianto, berada di posisi Sidoarjo. Kami berdua setia menemani sahabat-sahabat IKLive di mana-mana Anda berada untuk mengikuti program kami Jumat Berkah. Dan pada hari ini secara kita pahami memang di dunia ini memang tidak ada kebebasan yang mutlak, karena apa-apa itu semua sudah ada aturannya, apakah aturan dari sisi norma, dari sisi budaya, dari sisi agama. Karena itulah kita akan belajar bahwa ternyata semuanya itu diatur di dunia ini. Dan itu sebabnya kalaupun ada kebebasan, kebebasan yang kita miliki adalah kebebasan yang relatif ya, bukan absolut. Itu sebabnya nanti kita ingin mempelajari, kita ingin mendengarkan secara ringan dan santai. Untuk itu mari kita awali acara hari ini dengan duduk santai. Kalau Anda di pekerjaan di kantor, siapkan makanan ringan dan minuman ringan supaya kita bisa bersama-sama di 1 jam ke depan. Demikian Pak Suyitno, silakan waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Suyitno. Baik, Abi, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak-bapak dan Ibu yang hadir di IKLive pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah seminggu kita berpisah. Ini kembali dengan topik di dunia ini tidak ada kebebasan mutlak gitu. Ya, tadi sudah diberikan pengantar oleh Abi. Mudah-mudahan materi kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian, terutama pada saya sendiri, juga Abi, juga para pemirsa ini. Baik, sebelum saya masuk ke materi pokok seperti biasa, untuk memberikan sesuatu ya yang mungkin ini menjadi inspirasi kita, saya akan memberikan kalimat-kalimat bijak ya yang bisa memberikan inspirasi kepada kita. Tentu tujuannya adalah bagaimana kita selalu meningkatkan kualitas hidup kita. Baik, yang pertama ini, jika Anda pernah terjatuh, bersyukurlah karena Anda pernah melangkah. Banyak orang tidak berani melangkah karena takut jatuh. Ya, jadi intinya kalau kita ini pernah terpuruk, pernah jatuh, itu kita harus bersyukur karena kita ternyata dengan terjatuh berarti kita sudah pernah melangkah, sudah mencoba untuk melangkah, mencoba untuk berusaha. Nah, banyak orang itu tidak berani melangkah karena takut jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah dan teguran akan efektif jika disampaikan dengan cara yang santun. Ini adalah kunci dari seorang pemimpin, seorang manajer, bahwa perintah dan teguran itu akan efektif jika disampaikan dengan cara yang santun. Jadi kalau kita, meskipun kita mempunyai kekuasaan, mempunyai jabatan, pangkat ya sebagai pemimpin, manajer, tetap saja mengikuti kaidah ini bahwa perintah dan teguran itu akan efektif jika disampaikan dengan cara yang santun. Yang ketiga, ya, bersabar itu bila
bila kita mampu membatalkan tindakan yang menyebabkan satu penyesalan. Jadi bersabar itu adalah apabila kita mampu membatalkan ya reaksi kita ya yang menyebabkan nanti akan terjadi penyesalan. Jadi seringkali kita kalau menuruti hawa nafsu, terutama nafsu marah, maka kita akan melakukan sesuatu ya yang akibatnya itu sebetulnya bisa merugikan kita sendiri dan juga orang lain. Nah, bersabar itu adalah apabila kita mampu membatalkan tindakan-tindakan atau perilaku kita yang menyebabkan nanti kita akan menyesal begitu. Kemudian yang keempat, tugas berat dari seorang pemimpin adalah mengendalikan dirinya sendiri. Ya, jadi persoalan kepemimpinan itu sebetulnya banyak atau bukan banyak di masalahnya di orang-orang yang kita pimpin, tetapi ternyata sebagian besar masalah itu adalah bagaimana ya kita mengendalikan diri kita sendiri. Seringkali karena kita ini tidak bisa mengendalikan ya diri sendiri sehingga menyebabkan leadership kita atau kepemimpinan kita ini menimbulkan masalah gitu ya, sehingga ya banyak masalah-masalah yang muncul di dalam kepemimpinan ini karena kita tidak mampu mengendalikan ya kita sendiri atau diri kita sendiri. Baik. Kemudian yang kelima, penyakit lupa yang membahayakan adalah lupa bercermin diri karena sibuk berprasangka buruk kepada orang lain. Ya, jadi penyakit lupa yang paling membahayakan kalau kita ini lupa bercermin diri, ya, karena kita ini disibukkan dengan prasangka-prasangka kita menilai orang lain ya tentang keburukan-keburukannya. Padahal kita ini juga banyak memiliki kelemahan dan kekurangan begitu. Yang keenam, ya, orang pintar yang merugi. Jadi orang pintar yang merugi adalah mereka yang menguasai canggihnya teknologi, tetapi digunakan untuk kegiatan yang tidak baik. Ini yang sangat merugi kita. Karena kita ingat bahwa kalau kita ini menguasai kecanggihnya teknologi, kemudian kita ini berperilaku tidak baik, atau kita gunakan sesuatu yang tidak baik, maka daya rusaknya, daya ledaknya tindakan yang jelek dari kita ini akan besar sekali. Berbeda dengan orang yang berbuat jahat, tetapi tidak menguasai teknologi, orangnya bodoh, itu ya paling-paling ada kerugian tapi tidak terlalu besar. Tetapi kalau kita ini orang pinter, punya jabatan, kemudian menguasai teknologi, maka kalau kita ini berbuat menyimpang, daya rusaknya itu luar biasa, ya. Bisa meluas kemana-mana, bisa berakibat mempengaruhi atau menyebabkan orang banyak menderita, bahkan waktunya itu bisa lama gitu. Nah, ini kita hati-hati kalau kita ini memiliki kepintaran, kecerdasan ya tentang teknologi informasi, katakan begitu, maka kalau kita ini sampai berbuat jahat, berbuat menyimpang, maka daya rusaknya itu akan luar biasa gitu. Kemudian yang terakhir, kata bijaknya adalah bencana besar bagi kita jika kita sudah tidak ada rasa sesal. Saya ulangi, tidak ada rasa sesal saat kita melakukan perbuatan yang menyakiti dan merugikan orang lain. Jadi merupakan bencana bagi kita kalau kita ini sudah tidak ada penyesalan, tidak ada rasa sesal begitu, pada saat kita ini melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, ini luar biasa, karena perbuatan kita itu sebetulnya banyak merugikan orang lain, tetapi kita tidak ada penyesalan sama sekali. Ini artinya
bencana bagi kita begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, pemirsa IG Live yang saya hormati, mari kita masuk ke materi pokok, yaitu bahwa di dunia ini tidak ada kebebasan yang mutlak gitu ya. Jadi materi ini dimaksudkan yang pertama untuk melunakkan, ya saya ulangi, untuk melunakkan pendapat bahwa berbicara dan berpendapat itu bebas. Ya, saya katakan untuk melunakkan katanya. Kemudian yang kedua, untuk mengembalikan adab, etika, tata krama dan sopan santun gitu. Kemudian yang ketiga, ya dimaksudkan ya setiap yang kita lakukan itu diusahakan nanti ya agar selalu mempertimbangkan perasaan orang lain. Ya. Kemudian yang keempat, ya maksudnya atau tujuannya supaya kita tidak bertindak ya atau melakukan sesuatu seenaknya sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir tentu memperkecil kerusakan di muka bumi ini. Ya. Begitu kira-kira maksud daripada materi ini ya. Ya, memang ternyata di dunia ini tidak ada kebebasan yang mutlak gitu. Mari ya kita buktikan satu persatu supaya kita ini nanti semakin jelas begitu ya. Memang sebetulnya materi ini sederhana, tetapi menurut saya kalau ini memang kita bisa memahami kemudian bisa melaksanakan atau bisa memahami, maka akan banyak manfaatnya untuk kita atau kehidupan kita selanjutnya. Mari kita buktikan bahwa di dunia ini tidak ada kebebasan mutlak gitu. Ya, kita mulai saja dari hal-hal yang akan kita bahas satu persatu ini ya supaya kita semakin yakin gitu bahwa kebebasan itu tidak ada ya. Yang pertama katakanlah kita sederhana saja. Umpamanya saja kita ini duduk. Apakah kita duduk ini bebas? Ya, nah ini. Duduk ini ternyata juga tidak bebas gitu. Jadi ada hal-hal yang kita ini tidak boleh duduk di sembarang tempat. Umpamanya saja kita duduk di tengah jalan, di jalan raya. Nah itu pasti tidak boleh gitu. Jadi duduk juga tidak bebas. Nah, kemudian berdiri. Ya sama dengan duduk tadi, berdiri pun juga tidak bebas. Karena kita kalau berdiri di tengah jalan ramai lalu lintas, ya kita diam berdiri juga tidak boleh, ya. Kemudian juga kita tidak bisa berdiri di tempat yang katakanlah kita berdiri di mukanya orang sholat, umpamanya saja, ya jelas tidak boleh gitu. Jadi tidak bebas berdiri. Kemudian berjalan, apalagi berjalan ya tidak bebas, banyak ruas-ruas jalan yang memang dilarang untuk berjalan, umpamanya tidak boleh melewati ini, ataupun kita tidak boleh berjalan di tempat lalu lintas yang ramai harus melewati atau melalui penyeberangan. Nah, ini kan tidak bebas kita berjalan. Kemudian umpamanya saja lagi melihat, ya namanya melihat itu kan seolah-olah kita ini bebas, namanya mata ini bisa melihat kemana saja, ya sepertinya kita ini bebas, tetapi kan tidak bebas gitu. Kita kalau mau melihat hal-hal yang dilarang, contoh umpamanya saja kalau kita ada seorang wanita kemudian pakai pakaian agak ya terbuka sedikit, kemudian kita ini mendekat, kemudian melotot melihat, kan juga orang marah begitu ya. Jadi dan lagi juga kalau kita melihat hal-hal yang bersifat itu porno dan lain sebagainya, memang agama kan juga melarang karena itu termasuk perbuatan maksiat. Ya, jadi mendengar juga gitu. Kita tidak bebas kalau mendengar hal-hal yang seharusnya tidak kita dengar, kemudian hal-hal yang memang orang berbicara kita tidak boleh mendengar gitu. Nah, kita tidak bebas mendengarkan itu gitu. Kemudian bernapas. Ya, kelihatannya bernapas ini kan bebas ya. Namanya bernapas. Tetapi coba kalau kita bernapas setengah senti, ya di sebelahnya pipinya wanita yang bukan muhrimnya gitu, ya pasti nanti akan marah orang itu.
Padahal kita kan juga hanya bernapas, cuma bernapasnya kita ini terlalu dekat dengan pipinya orang, ya pasti orangnya akan marah. Jadi ternyata bernapas juga tidak bebas gitu. Mencium apalagi, ya mencium jelas terbatas sekali gitu ya. Jadi justru tidak banyak larangannya gitu ya. Kemudian juga, nah ini yang penting lagi itu, kalau kita itu melihat, mendengar, ya bernapas, mencium tidak bebas, apalagi berbicara. Nah ini, berbicara ini kan justru hal yang memang seharusnya banyak diatur, bukan bebas bicara gitu. Karena kalau kita ini bicara bebas, ya kita ngomong banyak orang tersinggung, kemudian banyak orang marah, dan lain sebagainya lah. Makanya berbicara itu tidak bebas gitu. Kemudian berpikir ternyata juga tidak bebas ya. Coba kalau kita berpikir yang ngeres-ngeres, berpikir mau merencanakan sesuatu yang jelek, nah itu juga tidak boleh gitu. Kemudian berangan-angan itu hampir sama dengan berpikir, kita berangan-angan sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang jelek, kemudian berangan-angan yang ya kita ini tidak membayangkan sesuatu yang jelek-jelek, yang rencana-rencana yang jelek, itu juga tidak boleh gitu. Kemudian ini kalau tadi berpikir berangan-angan, kemudian sekarang berpendapat ya. Di mana ada berpendapat itu bebas. Kalau itu positif ya mungkin boleh ya. Tetapi kalau itu negatif, ya berpendapatnya kan tidak boleh, ya. Jadi kalau umpamanya saja berpendapat ini bebas, ya setiap umpamanya di perusahaan ada kebijakan dari atasan yang sebetulnya itu benar, baik untuk kepentingan orang. Tetapi kan ada juga orang yang berpendapat negatif bahwa itu tidak baik, kemudian ngomong bahwa itu tidak benar, ya. Ini kan menyebabkan paling tidak itu bosnya marah. Kenapa? Kamu kok berpendapat seperti itu? Atau yang paling gampang itu kalau kita berpendapat tentang diri seseorang gitu. Yang kita ini tidak terlalu tahu, kemudian kita ini berpendapat yang memang kita punya pemikiran-pemikiran negatif tentang orang itu. Ya, berarti kan pendapat kita ini bisa cenderung miring gitu. Nah, itu kan juga tidak boleh karena ternyata pendapat kita juga tidak benar. Mungkin dalam artian kebebasan yang ya berpendapat umpamanya saja itu tidak dikeluarkan, itu mungkin ya secara moral saja atau secara agama, karena batin seperti apa atau pikiran seperti apa saja pasti akan dicatat atau diketahui oleh Allah. Nah, Allah melarang itu tentu. Jadi berpendapat itu memang yang paling paling kelihatan kan kalau sudah dikeluarkan dalam bentuk kata-kata dan bentuk tulisan, ya, sehingga orang lain ini bisa tersinggung, ya, orang lain bisa marah karena kita ini berpendapat yang tidak pas atau tidak baik tentang pendapat seseorang, ya. Mungkin bisa saja, tetapi yang saya katakan tadi bahwa selalu ada aturan-aturannya, nanti selalu ada koridornya supaya kita ini berpendapat tidak seenaknya. Coba kalau kita ini umpamanya saja kita ini kebetulan mempunyai badan atau wajah yang jelek, kemudian kulit kita hitam gitu. Terus ada orang berpendapat, Pak, mohon maaf ya, saya berpendapat saja. Menurut saya, Bapak ini orang yang paling jelek di kecamatan ini atau di kabupaten ini. Dan Bapak ini saya lihat-lihat kulitnya itu paling hitam di seluruh Indonesia, begitu. Kan orangnya jadi marah. Nah, itu kan berpendapat ya. Kalau berpendapat bebas berarti mengatakan seperti itu boleh, padahal ini tidak boleh kan gitu. Nah, ini ya, jadi berpendapat pun tidak bebas gitu. Kemudian sholat ya, ini sudah agak beda lagi, maksud saya nanti akan saya lengkapi perilaku-perilaku yang berbeda supaya kita yakin bahwa kita ini tidak ada kebebasan di dunia ini. Sholat umpamanya saja, kan sholat itu sesuatu yang baik, tetapi juga ada aturannya. Jadi sholat itu tidak bisa seenaknya sendiri. Sholat duhur 10 rakaat gitu ya nggak boleh gitu. Sholat duhur atau sholat pada saat waktu-waktu dilarang oleh Allah ya jelas nggak boleh. Jadi sholat pun tidak bebas gitu.
puasa pun tidak bebas, ya. Kemudian sedekah itu loh tidak bebas juga gitu loh. Ya, jadi kalau kita ini sedekah kepada orang yang kaya yang sebetulnya tidak perlu disedekahi itu kan juga tidak boleh gitu. Atau kita bersedekah tetapi sambil memaki-maki orangnya gitu yang kita sedekahi itu juga tidak boleh. Artinya sedekah pun tidak bebas gitu. Kemudian berzikir ya. Berzikir itu juga tidak bebas gitu. Coba kalau berzikir itu 1 hari penuh menggunakan apa loudspeaker yang memekakkan telinga tetangga-tetangga kan itu juga tidak boleh gitu ya. Jadi berzikir pun juga tidak bebas gitu. Kemudian juga tidur ya. Lah tidur ini kelihatannya kan sederhana, tidur kan bebas tidur. Ternyata juga enggak. Kalau kita tidur di mukanya rumah orang juga tidak boleh. Apalagi kalau tidur di di kamarnya tetangga, itu malah tidak boleh lagi. Jadi banyak aturan-aturan yang harus kita penuhi. Kemudian juga ini bekerja. Ya, bekerja ini kelihatannya kan wong bekerja ya semaunya orang yang kerja kan begitu. Ternyata tidak bebas juga. Jadi kalau kita umpamanya saja bekerja di tempat-tempat atau kita ini bekerja di satu kegiatan yang nanti banyak merugikan orang lain ya, kemudian bekerja merampok itu kan juga bekerja tapi kan nggak boleh gitu ya. Jadi banyak aturan-aturan di dalam bekerja ini juga. Kemudian bepergian ya, bepergian kalau untuk maksiat ya jelas tidak boleh gitu. Kemudian silaturahim gitu ya. Silaturahim ini kan kayaknya kan sesuatu yang baik juga gitu loh. Tetapi kalau kita silaturahim dengan melanggar aturan-aturan tata tertibnya, ya tidak boleh. Umpamanya saja kita silaturahim dengan yang bukan muhrim, dengan pegang tangan, terus kemudian cium pipi kiri, pipi kanan, kan juga tidak boleh. Jadi silaturahim pun juga tidak bebas. Nah, ini umpamanya saja profesi sebagai guru, mengajar umpamanya saja. Mengajar, ini kan sesuatu yang baik, tetapi juga tidak bebas karena ada aturan-aturan. Kalau kita mengajari sesuatu yang tidak baik, itu juga tidak boleh. Kemudian memimpin, apalagi ini memimpin ini banyak aturan-aturannya kan begitu ya, harus memiliki ini, memimpin. Kalau seorang pemimpin itu juga memimpinnya tidak baik, kemudian mengajak ke hal-hal yang nanti merugikan, itu kan jelas juga tidak boleh. Atau memimpin mengajak sesuatu yang sebetulnya itu melanggar aturan-aturan gitu. Kemudian bersalaman ya tadi sudah sama dengan silaturahim itu ya. Kemudian juga berdagang ya. Berdagang itu juga tidak bebas, ada aturan-aturannya ya supaya tidak merugikan orang lain dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga bertani. Bertani ini bercocok tanam, bertani kan sebetulnya bebas. Ternyata juga tidak. Kalau kita ini bercocok tanam, menanam tanaman-tanaman yang dilarang seperti ganja dan lain sebagainya juga tidak boleh gitu. Kemudian, nah ini juga memilih ya, memilih ini kan kegiatan yang bebas seolah-olah. Tetapi sebetulnya ada aturan-aturannya untuk bisa kita memilih yang tepat, bagaimana seharusnya kita memilih supaya kita tidak menanggung secara moral atau secara dosa itu tidak dosa atau tidak ada orang yang dirugikan, itu kan kita harus memilihnya kan harus tepat. Jadi ada beberapa koridor-koridor untuk kita bisa memilih dengan tepat. Ya. Jadi intinya yang saya berikan contoh-contoh banyak sekali ini tadi, itu suatu bukti bahwa ternyata apapun ya yang kita lakukan itu ternyata tidak bebas mutlak gitu ya. Jadi coba kita cari apa yang kita lakukan yang tidak ada larangannya sama sekali, atau mungkin ya tidak ada aturannya gitu ya, baik itu tertulis maupun tidak tertulis itu, terus kemudian juga tidak ada orang yang melarang ya, tidak ada orang yang keberatan, tidak ada orang yang tersinggung, tidak ada orang yang marah ya, kemudian tidak ada orang-orang yang memiliki aturan itu dilanggar dan lain sebagainya, apalagi kalau itu di perusahaan. Pasti kita tidak akan menemukan ya kegiatan-kegiatan yang
tidak ada larangannya sama sekali, itu tidak ada gitu. Pasti ada aturan-aturan yang mengatur gitu ya. Terus sekarang ada pertanyaan, yang tadi kan maksud daripada materi ini kan untuk melunakkan ya, untuk melunakkan pendapat bahwa bicara ya dan berpendapat itu adalah bebas kan. Jadi sekarang ini kan kita ini zamannya zaman reformasi, demokrasi kan begitu ya, seolah-olah kita ini berbicara dan berpendapat itu adalah bebas ya, tidak. Jadi bagaimana dengan pernyataan bahwa berpendapat atau berbicara itu dijamin kebebasannya oleh undang-undang? Dari kalimat yang saya sampaikan tadi sudah tidak mutlak. Jadi ternyata berbicara dan berpendapat itu diatur oleh undang-undang ya. Jadi kebebasan berpendapat itu diatur oleh undang-undang. Artinya ya berpendapat itu tidak bebas karena ada undang-undangnya gitu. Ya. Nah, ini maksud saya supaya nanti kita ini dengan pemahaman ini nanti ada beberapa hal yang kita ini bisa memperbaiki ya di dalam sikap dan perilaku dalam kita berkomunikasi umpamanya. Ya, jadi kenyataannya menyampaikan pendapat, berbicara, berekspresi itu tetap diatur oleh undang-undang. Tidak ada yang bebas mutlak, tidak ada bebas absolut tadi itu ya. Jadi semuanya pasti ada aturannya. Terutama justru malah kita ini yang perlu sangat hati-hati yang berbicara dan berpendapat ini, karena kalau kita ini sampai keliru ya di dalam berbicara dan berpendapat, maka bisa menjadikan suasana menjadi gaduh, kemudian bisa saja nanti menjadi perselisihan, konflik dan lain sebagainya ya. Jadi harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada gitu. Iya. Ternyata ya, kalau kenapa kok kita ini tidak bebas? Karena di dunia ini ternyata penuh dengan yang namanya aturan-aturan itu. Ya, apa aturan-aturan itu? Apa saja kira-kira? Yang pertama itu bahwa ada aturan agama. Nah, ini justru aturan agama ini yang banyak mengatur semua ya di dalam kehidupan ini gitu loh. Jadi kalau di agama ini kan masuk kamar mandi saja ada aturannya, berjalan di muka orang tua ada aturannya, ngomong dengan orang tua ada aturannya, ya. Kemudian wah macam-macam pokoknya sampai sekecil-kecilnya itu oleh agama itu diatur gitu. Nah, ini tandanya bahwa kita ini tidak bebas karena ada aturan agama yang ini konsekuensinya ya kalau kita ini melanggar tentu kita mendapatkan balasan ya. Ya, mungkin balasannya tidak langsung tetapi itu akan kita rasakan nanti di dunia yang lain, di akhiratnya nanti. Kemudian juga aturan yang dibuat oleh negara dan pemerintah ya. Jadi pemerintah itu atau negara ini membuat satu aturan-aturan, bahkan luar biasa kalau kita ini berbicara mengenai aturan pemerintah itu banyak sekali di setiap aspek kehidupan ya, ekonomi, kemudian sosial, politik dan lain sebagainya itu ada undang-undangnya, ya, undang-undang tenaga kerja, undang-undang wah macam-macam pokoknya ya, semua itu luar biasa, banyak sekali gitu. Jadi aturan-aturan itu sangat banyak. Ya, itu baru dua, agama sama pemerintah. Belum nanti ada aturan yang dari adat atau daerah. Jadi masing-masing daerah, masing-masing lokasi gitu ya, itu memiliki aturan yang bersifat adat gitu. Itu bisa tertulis maupun tidak tertulis, tetapi itu harus dipatuhi ya oleh kita atau orang yang berada di lokasi atau di daerah itu gitu. Ya, jadi ada aturan adat atau aturan daerah. Kemudian juga ada aturan ya etika ya, etika. Kemudian nilai-nilai, kemudian tata krama,
ya, dan sopan santun gitu. Meskipun ini sebagian besar tidak tertulis, ini adalah aturan-aturan yang apa ya, bersifat itu moral gitu ya. Jadi ada aturan secara moral, umpamanya saja kita melakukan sesuatu ya, yang itu secara etika itu melanggar, kan berarti kita nggak boleh melakukan itu gitu. Tetapi kadang-kadang ada orang juga yang melanggar etika itu. Jadi secara moral itu tidak boleh gitu ya. Jadi bukan berarti kita bebas melakukan sesuatu walaupun secara tertulis undang-undangnya tidak ada, tetapi secara moral, secara etika, secara nilai-nilai kehidupan bahwa itu adalah melanggar begitu ya. Jadi banyak aturan-aturan yang nanti akan harus kita penuhi. Kemudian aturan kepatutan dan kelayakan. Jadi sesuatu ini patut enggak, sesuatu ini layak enggak, kan gitu. Ini juga hampir mirip secara moral ya, tetapi agak sedikit spesifik, ini patut dan layak. Gitu. Ini satu keterbatasan juga, kita tidak bisa begitu saja bebas gitu ya. Kemudian aturan kebiasaan ya, jadi di satu tempat itu ada kebiasaan-kebiasaan, bahkan kalau kita ini pergi ke luar negeri mamanya saja, itu ada aturan-aturan kebiasaan yang diberlakukan di negeri itu, yang kita juga harus mengikuti gitu ya, walaupun itu tidak tertulis ya, sehingga kita umpamanya saja mau ke mana, pergi ke Singapura gitu. Nah, kita ini harus mengetahui dulu, paling tidak kita mencari informasi kira-kira di Singapura itu apa yang sikap dan perilaku kita yang kadang-kadang di Indonesia enggak begitu dilarang, katakanlah kita biasa melakukan, tapi di sana enggak. Contoh umpamanya saja di Singapura gitu, kalau kita di Indonesia, ya mohon maaf ini, mungkin kita ini membuang apa bungkus permen itu kadang-kadang di jalan ya, kita tahu ada apa kendaraan yang kadang-kadang membuat sampah di jalan tol apa itu. Nah kalau di Singapura ya sudah kena itu yang namanya kena pasal-pasal aturan yang itu tidak boleh dilakukan. Bahkan kalau kita ini apa makan permen bungkusnya itu kalau nggak ada tempat sampah ya harus kita masukkan apa saku dulu, nanti kalau ada tempat sampah baru kita buang begitu. Itu aturan-aturan kebiasaan ya, ya yang berlaku di daerah tertentu gitu, yang harus kita ketahui. Jadi ternyata ya intinya di dunia ini penuh dengan aturan-aturan yang memang kita harus mengikuti gitu. Kemudian mengapa ya harus ada aturan-aturan itu ya? Kenapa kok dibuat ya, terutama di agama gitu ya, di pemerintah gitu kok mesti harus dibuatkan aturan-aturan itu? Karena yang pertama itu bahwa kodrat manusia itu cenderung ya untuk berbuat menyimpang gitu, berbuat tidak baik, itu ada kecenderungan gitu. Jadi dengan nanti dibatasi oleh aturan itu, maka orang diharapkan tidak menyimpang gitu. Kemudian agar manusia itu tahu batas bersikap dan perilaku ya. Jadi bagaimana kita membatasi sikap dan perilaku kita supaya tidak ya melanggar atau tatanan itu, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan teratur ya. Jadi kenapa harus ada aturan supaya kehidupan di dunia ini bisa teratur gitu ya. Ya mungkin susah banget karena kita namanya manusia, itu pasti ada yang jahat, ada yang baik. Tetapi kalau kita ini tidak membuat aturan, bahkan tidak diatur oleh agama, wah tambah rusak ya kehidupan ini. Oleh karena itu dibuatlah yang namanya aturan. Kemudian juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak-tindak kejahatan gitu ya. Kalau toh nanti ada terjadi kejahatan, maka secara aturan, secara hukum nanti akan dilakukan tindakan gitu kepada orang-orang yang melanggar tatanan atau aturan itu. Itu kira-kira mengapa harus ada aturan itu. Kemudian mengapa
pemahaman ya. Jadi mengapa pemahaman tidak ada kebebasan mutlak ini sangat penting. Maksud saya ini setelah kita memahami atau mendapatkan satu pemahaman bahwa tidak ada sesuatu yang kita lakukan itu bebas mutlak. Terus kemudian kalau kita ini memahami ini untuk apa? Kok sangat penting sekali. Maksud saya kok disampaikan ini karena menurut saya ya pemahaman tidak ada kebebasan mutlak itu sangat penting ya, karena yang pertama agar kita ini berpikir ya, selalu berpikir sebelum bertindak gitu ya. Jadi kalau kita ini supaya apa yang kita lakukan ya itu bisa tidak melanggar aturan atau dianggap benar, maka sebelum kita bertindak harus dipikirkan, karena tahu bahwa tidak ada kebebasan mutlak. Jadi di otak kita ini ditanamkan sekarang ya. Jadi tadi saya katakan yang pertama itu tadi kan melunakkan ya, melunakkan itu akhirnya jangan sekarang ini karena demokrasi, karena reformasi terus kemudian bebas berpendapat, bebas berbicara ya, akhirnya wah nggak karu-karuan itu kan karena pemahaman itu gitu, padahal seharusnya tidak seperti itu. Jadi kalau kita mau berbicara, mau bersikap, bertindak, ini harus dipikir dulu gitu loh. Karena apa? Kita sudah ada apa ya, ditanamkan satu pemahaman bahwa di dalam otak, di dalam benak kita bahwa tidak ada kebebasan yang mutlak, sehingga setiap apa yang saya lakukan harus saya pikir dengan baik begitu. Kemudian yang kedua, agar kita tidak mudah melakukan tindakan dengan dalih kebebasan gitu ya. Jadi karena pemahaman kita sudah tahu bahwa tidak ada kebebasan yang mutlak, maka kita tidak melakukan sesuatu dengan dalih kebebasan gitu. Jadi bisa di-counter kita. Artinya kalau kita ini dulu berpikir bahwa kita ngomong, kita bertindak itu dalihnya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, maka sekarang udah agak ada remnya gitu, karena ternyata di dunia ini tidak ada kebebasan. Jadi kita tidak mudah melakukan tindakan dengan dalih kebebasan. Kemudian yang ketiga, agar kita hati-hati berbuat sesuatu agar tidak merugikan dan menyakiti orang lain. Ya, saya ulangi, agar kita hati-hati berbuat sesuatu agar tidak merugikan dan menyakiti orang lain. Kemudian yang berikutnya, ya, agar kita tidak selalu membenarkan diri sendiri. Agar kita tidak selalu membenarkan diri sendiri, karena seringkali kita ini memiliki satu pemikiran bahwa kita ini yang paling benar gitu. Jadi melakukan sesuatu apapun padahal itu salah, padahal itu tidak boleh, padahal itu ada larangannya, tetapi kita seringkali bahwa enggak apa-apa gitu. Menganggap dirinya itu benar. Nah ini supaya kita tidak selalu seperti itu, ya, tidak selalu membenarkan diri sendiri. Kemudian berikutnya adalah memberi pemahaman agar kita senantiasa mematuhi aturan-aturan yang ada. Ya, kenyataannya bahwa di dunia kita hidup ini penuh dengan aturan-aturan itu. Yang terakhir yang kita bisa sampaikan agar kita menjalani hidup ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Ya, jadi dengan memahami bahwa tidak ada kebebasan itu mendorong ya, kita untuk menjalani hidup ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemirsa IG Live, itu yang bisa kami sampaikan. Lah, kami akan memberi kesimpulan, ya kesimpulannya pendek saja, tetapi ini bisa memberikan satu makna yang dalam gitu ya. Kesimpulannya, hidup ini hakikatnya dibelenggu oleh aturan-aturan. Ya, jadi saya ulangi, hidup ini hakikatnya dibelenggu dalam tanda kutip
oleh aturan-aturan. Dan kita harus patuh, ya, kita harus patuh kalau kita masih ingin disebut manusia. Nah, ini. Jadi saya ulangi secara lengkap, hidup ini hakikatnya dibelenggu dalam tanda kutip oleh aturan-aturan. Dan kita harus patuh kalau kita masih ingin disebut manusia. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi hari ini atau pagi hari ini sudah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwito atas paparannya yang luar biasa. Jadi sahabat-sahabat yang dimanapun Anda berada, kita tadi sudah mendengar ya, yang namanya kebebasan mutlak itu ternyata tidak ada di dunia. Saya habis jadi teringat tentang sebuah cerita bahwa kita ini kalau hidup di dunia ini seperti hidup di penjara. Gitu. Kalau orang yang beriman itu hidup di dunia ini hidupnya seperti orang di penjara. Sementara kalau orang yang tidak beriman hidup di dunia ini hidup dengan sebebas-bebasnya, tidak ada yang membatasi. Nah, itulah sebabnya kita sebagai manusia, tadi sudah dikatakan oleh Pak Suwito, manusia ini dipasrahi sebagai pemimpin di dunia ini, maka tingkah lakunya, semua tindak tanduknya itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu ini dipagari oleh aturan-aturan, baik aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk agama, maupun aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia, ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Suwito. Dan terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Jadi juga kepada Mbak Nur Rahmani yang tadi sudah mengatakan alhamdulillah jelek banget kesimpulannya. Memang apa yang disampaikan di IG Berkah ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat ya, karena kita menerjemahkannya, menyampaikannya dengan bahasa yang sebaik-baiknya, dengan bahasa yang semudah-mudahnya, sehingga bisa dipahami oleh segala lapisan masyarakat. Terima kasih Pak Suwito atas paparannya. Sama-sama. Kita akan bertemu lagi di IG Live Jumat Berkah di pekan depan. Sampai ketemu lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami Virganda Budi Prabowo dan Pak Suwito Irmim mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf dan kami pamit undur diri, sampai bertemu lagi pekan depan. Assalamualaikum semuanya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.